Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali bersama Fauzi dari Medan. Kembali bersama kita di Morning Briefing. Pagi ini saya akan review dari pekan lalu, di mana nomor pertama masih ditempati oleh Signal Delta, dan subscribernya juga terus bertambah ini. Posisi nomor 2 digantikan oleh Teleport yang pekan lalu Signal ini belum muncul ya. Pekan lalu posisi 2 ditempati oleh Panen Profit. Yang ketiga ditempati oleh Golden Horde. Ini masih bertahan di posisi 3. Dan posisi 4 juga tergeser dengan Signal Realty. Nomor 5 signal dari Nighthawk ini X Armada USD CHF ini menggeser posisi yang X Armada Euro US Dollar ya. Jadi posisinya hanya berbeda sedikit saja. Tapi ada 3 signal baru yang masuk dari pekan lalu ini Pak di Teleport, Realty, dan MFTS. Ini signalnya menggeser posisi Lucky Pips dan Robo Bobo. Namun 10 besar signal ini masih mencetak tingkat return yang bagus dengan stabil dan drawdown yang kecil saya kira. Nanti teman-teman bisa capture dan cross check di mkl5.com. Ada komentar Pak? Ya, terlihat untuk saat ini Delta dan Golden Horde diam ya, dari perolehan ternyata diam namun masih tetap menempati posisi awal. Sedangkan Teleport terlihat 1850 terus memimpin, kemudian grafiknya juga stabil naik ya. Mungkin ada komentar mengenai ini sinyal ini, apakah ini martingale atau nahan posisi Pak? Yang mana Pak? Teleport itu grafiknya 45 derajat ya. Sedangkan di Delta kan ada sedikit perlambatan atau stagnan dalam pendapat perolehan profit. Ya saya kira kalau dari posisi transaksi aktif nih Pak Dwi eh, tidak ada konsep hedging saya kira. Konsepnya averaging iya ya, averaging iya. Kemudian kalau kita lihat di sini dari distributionnya, ya ini ada eh, transaksi terbanyak adalah di mata uang euro dengan posisi transaksi sell 191 dan euro 202. Saya kira ini adalah eh, scalping boleh dikatakan, kemudian hit and run ya untuk transaksi di Teleport. Nah, kalau kita lihat dari kekuatan equity memang pernah di awal pekan lalu ini saat Teleport belum memasuki tangga top 10 signal yang kita review, drawdown yang terjadi di minggu lalu itu cukup lumayan lebar. Nah, sekarang sudah mulai menyempit antara jarak equity dan balance sehingga menggeser formasi panen profit di pekan lalu. Nah, kalau kita lihat dari transaksi historinya, kita barangkali bisa lihat dari mulai awal transaksi. Ya, dari mulai awal transaksi, signal ini melakukan formasi averaging ya, averaging sell. Pertama di 133,27, kemudian averaging sell lagi profit 133,17, ini averaging profit. Nah, kalau yang GBP pertama sekali di 50,83 posisi buy, kemudian sempat floating averaging buy lagi. Nah, New Zealand juga begitu. Jadi ada nampaknya dengan konsep overbought dan oversold, signal ini mengambil formasi penumpukan buy pada signal jenuh beli dan penumpukan signal entry posisi sell pada signal oversold. Nah, kalau kita transaksi aktif sekarang di pound sterling yen dan pound New Zealand dan euro dolar ya, saya kira ada penempatan posisi buy saya kira di sini. Ya. Nah, kalau dari transaksi terakhir Pak Dwi, Ya, dari trading ya. posisi ya posisi close terakhir di tanggal 12 di sini, GBP New Zealand ini posisinya buy ya, averaging buy. Kemudian euro dolarnya juga averaging buy.
dilikuidasi di tanggal 12 bulan 11. Nah, ini sempat cut loss buy euro-nya ya, pada saat high tick market saya kira. Dan saya kira ini untuk di signal ini growth-nya cukup bagus. Kemudian dari average holding time-nya adalah 2 hari. Kelihatan di sini yang bersangkutan melakukan posisi averaging dan nahan posisi sampai ada reversal kembali. Saya kira itu Pak Dwi, review dari saya. Ya, kalau kita melihat dari cost yang dikeluarkan, $20 per bulan sekitar 250.000 ya, 250.000 sampai 300.000, 20% atau 16% dari 200.000, berarti modal kita untuk di Monex saya kira di atas 50 juta untuk penempatan modal, sehingga balik modal juga dapat tertutupi ya. Kemudian juga kita dapat mengambil dari profit yang dihasilkan. Bukan begitu Pak Boji? Iya benar. Situasi minus kalau ikut signal telepon ini memang ketepatan di bulan November, pada saat kita masuk barangkali lagi kondisi yang tidak sesuai ekspektasi, namun pada saat sebelum-sebelumnya seandainya kita mengikuti ini dari awal, tentu 1.800% ini sudah di kantong kita ya Pak Dwi. Jadi untuk sementara ini jangan dulu terlalu cepat mengambil keputusan bahwasanya copy trade ini pada saat bulan ini walaupun belum menghasilkan performance yang bagus, saya kira akumulasi bulan-bulan berikutnya juga akan kita lihat ya. Oleh karena itu dari materi yang kita sampaikan terlihat di sini ada posisi yang aktif tergeser dan posisi aktif yang menurun. Kemudian ada beberapa signal yang cukup stabil. Posisi yang di 5 dan 6 besar ini cukup sangat menjadi pull traktif dari signal MK5. Kesimpulannya, dari signal ini yang paling pertama diukur adalah tingkat percentage growth, win-nya, kemudian profit factor ya. Seperti ini, delta 87%, kalau kita bandingkan dengan real fee 88%. Harusnya real fee nomor 1 begitu ya. Tapi karena profit factor si delta lebih tinggi 3,87 dan si real fee ini 3,63, dan barangkali juga drawdown-nya lebih kecil delta daripada real fee, sehingga posisi nomor 1 masih ditempati oleh delta. Demikian morning briefing dari Medan Pak Dwi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah cukup melakukan registrasi, kita pilih signalnya, kemudian kita copy. Ya, ini yang disebut dengan klasemen sementara ya Pak Fauji ya, mengenai copy trade. Nah, kita akan bahas terus beberapa sinyal yang layak kita ikuti. Kemudian ada rekomendasi-rekomendasi dari Pak Fauji untuk masuki sinyal apa. Kemudian kita dapat melihat atau menempatkan posisi copy trade ini sebagai salah satu portofolio transaksi kita selain untuk manual maupun keseluruhan juga bisa dibuat portofolio dengan mengambil beberapa sinyal, kemudian kita melaksanakan dari beberapa akun kita. Jadi sangat mudah sekali, hanya subscribe, bayar, kemudian sudah tercopy dengan akun kita. Dibarengi juga dengan analisa-analisa tentang perkembangan dari drawdown maupun dari profit factor yang ada. Saya kira demikian Pak Fauji, morning briefing sangat bermanfaat sekali, membantu kita untuk bertransaksi tanpa ikut pusing untuk menganalisa pasar, hanya mengcopy trade saja dari transaksi orang yang telah terjadi secara real. Jadi si provider sinyal langsung men-share dari real account dia, kemudian kita ikuti dengan account kita. Terima kasih Pak Fauji, terima kasih rekan-rekan semua yang telah mengikuti morning briefing kita. Semoga seluruh materi dapat bermanfaat. Selamat pagi dan selamat bekerja.